Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Struktur Organisasi. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Ibu Asnawati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman yang bersedia menonton video ini. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Dian Nurhaliza, ada Fasya Nurhaliza, Juli Gunawan, Yusuf MR, dan Syifa Adelia. Berikut materi-materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada tujuan dari struktur organisasi dapat bervariasi di antara bermacam perusahaan. Yang kedua ada akuntabilitas dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada perbedaan sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi. Yang keempat ada bagaimana pengaruh struktur organisasi terhadap pengendalian operasi di luar negeri. Dan yang terakhir, mengidentifikasi metode-metode yang dapat digunakan untuk mendepartementalisasikan pekerjaan. Tujuan dan jenis-jenis struktur organisasi. Suatu organisasi mengidentifikasikan tanggung jawab bagi masing-masing posisi jabatan dan hubungan di posisi-posisi tersebut. Rantai komando atau chain of command mengidentifikasikan posisi-posisi jabatan di mana masing-masing jenis karyawan harus memberikan laporannya. Yang pertama, organisasi lini, yaitu struktur organisasi yang hanya memiliki posisi-posisi lini dan tidak memiliki posisi-posisi staf. Contohnya seperti di warung-warung kecil. Yang kedua, organisasi lini dan staf, yaitu struktur organisasi yang memiliki baik posisi lini maupun posisi staf dan memberikan wewenang dari manajemen di tingkat yang lebih tinggi kepada para karyawan, contohnya di perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya ialah akuntabilitas dalam suatu struktur organisasi. Di samping struktur organisasi yang menunjukkan uraian pekerjaan dan tanggung jawab tiap posisi, perusahaan juga perlu memastikan karyawan dan manajernya telah bertanggung jawab atau accountable. Tugas penting seorang manajer perusahaan adalah mengevaluasi karyawan dan memenuhi tanggung jawab mereka. Manajer tingkat atas di perusahaan, termasuk CEO dan wakil presiden, bertanggung jawab atas kinerja perusahaan secara umum. Selain itu, Dewan Direksi, Auditor Internal, dan proses pengenalan internal juga dapat memastikan perusahaan berhasil mencapai akuntabilitas dalam struktur organisasi. Setelah itu ada peranan Dewan Direksi. Setiap perusahaan memiliki Dewan Direksi yang bertanggung jawab dalam pengawasan aktivitas presiden dan manajer tingkat atas perusahaan. Para direktur juga bertanggung jawab untuk mengawasi operasi dan memastikan perusahaan telah mematuhi hukum yang berlaku. Auditor internal umumnya memastikan bahwa segala tindakan karyawan telah konsisten dengan prosedur yang direkomendasikan. Antara lain, perekrutan karyawan baru, pengevaluasian karyawan, pemeliharaan keselamatan, dan memberikan respon keluhan-keluhan pelanggan. Yang terakhir ialah proses pengendalian internal. Perusahaan diharuskan membuat proses pengendalian internal yang memungkinkan mereka dapat secara akurat mengawasi kinerja keuangan perusahaan secara terus-menerus. Perbedaan sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi. Definisi sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Definisi desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Lalu ada keunggulan dan kelemahan sentralisasi dan desentralisasi. Keunggulan sentralisasi. Yang pertama, organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Di sini seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Di sini tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakannya, atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. Ketiga, peningkatan resource sharing dan sinergi. Di sini sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat. Keunggulan desentralisasi. Yang pertama, birokrasi berkurang. Pengambilan keputusan akan berada pada unit yang sekaligus melaksanakannya. Kedua, lebih responsif pada perubahan. Di sini unit organisasi akan lebih mudah menghadapi situasi terkini karena pengambilan keputusan ada pada unit desentralisasian. Ketiga, lebih mendorong kreativitas dan pengembangan ide baru. Kelemahan sentralisasi. Yang pertama,
kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Di sini pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut. Kedua, demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Di sini anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya. Ketiga, mematikan kemampuan berinovasi. Kelemahan desentralisasi. Yang pertama, koordinasi yang menjadi semakin sulit membuat perundingan menjadi bertele-tele sehingga pengambilan keputusan semakin lama. Kedua, keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. Ketiga, memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah. Bagian keempat, bagaimana pengaruh struktur organisasi terhadap pengendalian operasi di luar negeri. Yang pertama, ada tantangan dalam pengelolaan operasi di luar negeri, yaitu jarak geografis dan keragaman budaya sebagai tantangan utama. Gaya manajemen tersentralisasi dan terdesentralisasi memiliki kelebihan dan tantangan sendiri. Yang kedua, ada peran internet dalam pengelolaan global, yaitu penggunaan internet sebagai solusi untuk memfasilitasi komunikasi antara manajemen pusat dan anak perusahaan di seluruh dunia. Yang ketiga, struktur matriks dalam pengelolaan operasi. Ada pendekatan matriks menggabungkan tanggung jawab jabatan dan fokus pada keputusan pelanggan. Tim lintas divisi bekerja bersama untuk proyek dan pengambilan keputusan, tetapi bisa menghadirkan tantangan tanggung jawab individu dan tugas rutin. Yang keempat, ada entrepreneurship dan inovasi. Entrepreneurship mendorong karyawan untuk memberikan ide inovatif yang meningkatkan nilai perusahaan. Struktur tambahan dalam organisasi untuk inovasi dapat menghitung biaya dan manfaat inovasi terpisah dari operasi utama. Yang kelima, ada keuntungan struktur informal, yaitu struktur informal memungkinkan umpan balik dan kolaborasi yang lebih efektif. Lalu karyawan merasa lebih nyaman memberikan saran dan masukan dalam lingkungan yang tidak formal. Yang keenam, risiko struktur informal, yaitu informasi salah atau dilebih-lebihkan bisa menyebar melalui saluran informasi dan mempengaruhi moral karyawan. Karyawan yang kurang terlibat dalam struktur informal dapat merasa diabaikan. Yang terakhir, relevansi dengan pengendalian operasi luar negeri. Konsep-konsep ini relevan dengan pengendalian operasi di luar negeri karena mereka mempengaruhi bagaimana perusahaan mengelola operasi berbagai lokasi geografis. Kelima, mengidentifikasi metode-metode yang digunakan untuk mendepartementalisasikan pekerjaan. Untuk mengembangkan atau merevisi suatu struktur organisasi, manajemen tingkat atas harus mengidentifikasi seluruh penugasan jabatan, pekerjaan, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kemudian, mendepartementalisasikan ke berbagai departemen yang berbeda. Beberapa metode departementalisasi ada fungsi, di mana pekerjaan dipisah menurut fungsi-fungsi karyawan. Kedua, produk, di mana pekerjaan dipisah menurut produk yang dihasilkan. Ketiga, lokasi, di mana pekerjaan dikonsentrasikan pada satu divisi khusus untuk melayani wilayah tertentu. Dan yang terakhir, pelanggan, di mana pekerjaan dipisahkan menurut jenis pelanggan yang membeli produk perusahaan. Struktur organisasi perusahaan multinasional adalah suatu hal yang kompleks karena adanya tanggung jawab yang harus diberikan tidak hanya untuk operasi di Amerika Serikat, melainkan ke seluruh operasi luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Kerjasama tim lintas fungsi di antara departemen. Hal ini seperti sekelompok orang dengan beragam keahlian teknis berbeda yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulannya, struktur organisasi sebuah perusahaan mengidentifikasikan tanggung jawab dari masing-masing posisi jabatan dalam perusahaan dan hubungan di antara posisi tersebut. Struktur organisasi juga perlu memastikan akuntabilitas dari seluruh tingkatan termasuk manajer tingkat atas. Sebuah perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari seringnya menerima umpan balik dari karyawannya. Metode utama dari departementalisasi ada pada fungsi, produk, lokasi, dan pelanggan.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.